Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Elsa Nurfanovita presensi 11, Farid Arsal presensi 13, dan Muhammad Irfan Farahi presensi 26. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perjanjian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 jenis perjanjian, yaitu perjanjian timbal balik, perjanjian sepihak, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian dengan beban. Kita akan membahas definisi dari setiap perjanjian tersebut dan juga contoh-contohnya. Yang pertama yaitu perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan pemborongan. Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak kedua akan membayar sesuai dengan harga yang telah disetujui. Syarat perjanjian jual beli adalah harus antara barang dengan mata uang dan barang tersebut harus milik sendiri, dan juga perjanjian itu tidak dalam ikatan perkawinan antara suami istri. Perjanjian tukar-menukar adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama bersedia untuk menyerahkan suatu barang dan begitupun dengan pihak kedua. Perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama yang menyewakan itu memberikan izin dalam jangka waktu tertentu kepada pihak kedua, si penyewa, untuk menggunakan barangnya dengan memberikan sejumlah uang sebagai uang sewanya. Yang kedua yaitu perjanjian sepihak, yaitu suatu perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya yaitu perjanjian hibah, hadiah, dan perjanjian penanggungan. Yang ketiga yaitu perjanjian cuma-cuma, yaitu jika satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Contohnya adalah perjanjian pinjam pakai dan juga perjanjian hibah. Yang keempat, perjanjian dengan beban, yaitu perjanjian di mana prestasi dari pihak pertama selalu mendapatkan kontraprestasi dari pihak yang lainnya. Di antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Contohnya yaitu A menyanggupi memberikan kepada C sejumlah uang jika C menyerahkan suatu barang terhadap si A. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjanjian konsensual, perjanjian real, perjanjian bernama, dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Artinya, perjanjian ini mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya itu perjanjian real. Perjanjian real merupakan perjanjian yang tidak hanya memerlukan kata sepakat, tetapi barangnya harus diserahkan. Artinya, tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Contohnya, perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Selanjutnya, perjanjian bernama. Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUH Perdata. Contohnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, hibah, dan lain-lain. Selanjutnya itu perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Contohnya, perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, atau perjanjian kredit. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Misalnya perjanjian penitipan barang atau pinjam pakai. Lalu ada perjanjian obligator, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Perjanjian obligator ini terbagi menjadi beberapa jenis,
yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, perjanjian konsensual, perjanjian real dan perjanjian formil, perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Lalu ada perjanjian liberatoire. Perjanjian liberatoire adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Jadi misalnya itu perjanjian pembebasan hutang. Lalu perjanjian tambahan atau perjanjian aksesorir adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan daripada perjanjian pokok. Contoh perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia.